Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Yara yang sedang berbahagia dimanapun Anda berada, Yara kembali hadir bersama saya Yulia Maulini dalam acara Public Review yang merupakan kegiatan rutin Yara dalam melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah dan juga updatean berita terkini dari Yara. Dan pada hari ini, tema kita pada hari ini yaitu urgensi pembumian ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang merupakan nilai dan norma dalam landasan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam 5 sila Pancasila. Tetapi dalam perjalanannya, nilai-nilai Pancasila seakan memudar dalam kehidupan masyarakat. Dan oleh karenanya, Yara membentuk tim Satgas Pembumian Ideologi Pancasila. Dan sekarang saya sedang bersama dengan ketua dari tim Satgas Pembumian Ideologi Pancasila, yaitu Syarifuddin SH yang merupakan alumnus dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, Syarif. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita sehat ya, sehingga kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan suatu agenda kita di acara public review ya. Ya, okay. Baik, bisakah sedikit dijelaskan tentang bagaimana sejarah Pancasila itu yang mungkin telah hilang dalam ingatan kita, dan mungkin bisa mereview kembali penjelasan tentang pelajaran masa SD dahulu. Iya, ya betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton public review Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, di mana saya pada pagi hari ini bisa berhadir di sini untuk sedikit berbincang-bincang ya, bincang terkait tentang Pancasila yang nantinya kita akan mencoba membahas secara mudah dan gampang dipahami oleh setiap masyarakat dimanapun Anda berada. Oke, kita berbicara soal sejarah Pancasila ini ya. Pertama, Pancasila itu merupakan dasar negara ataupun sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, ideologi itu adalah merupakan suatu paham ataupun pandangan dalam suatu bernegara, di mana semua masyarakatnya itu harus wajib memahami poin-poin yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri. Nah, banyak yang berbicara soal Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Nah, apa itu panca dan apa itu sila? Nah, panca itu artinya adalah 5, sedangkan sila itu adalah dasar. Nah, makanya isi daripada Pancasila itu ada 5 poin. Nah, yang seperti kita hafal waktu kita SD dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan isi dari Pancasila tadi. Maka katanya dasarnya adalah panca dan sila, adalah merupakan 5 dasar. Nah, berbicara soal sejarah Pancasila, kapan Pancasila dirumuskan dan siapa saja yang berkecimpung di dalam perumusan Pancasila. Nah, awalnya itu terbentuknya Pancasila itu berdasarkan daripada pembentukan BPUPKI. Nah, apa itu BPUPKI? BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, di mana diketuai oleh Dr. KRT Rajima Widyo Diningrat. Nah, itu merupakan seorang ketua dari BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Nah, di mana anggotanya itu terdiri dari 69 orang plus 7 orang istimewa atau 7 anggota istimewa. Yang maksud istimewa ini siapa? Nah, istimewa ini kan timbul tanya. Ternyata yang istimewa ini adalah berasal dari orang-orang Jepang. Karena kenapa BPUPKI ini sebenarnya dibentuk oleh Jepang. Nah, telah di mana pemberian jadi kalau kita artikan dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini adalah Dokuritsu Jambi Kosakai, atau yang kita kenal adalah Badan Persiapan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, jadi
Ada pada saat rapat BPUPKI pertama itu ada 3 tokoh utama yang menyampaikan namanya gagasan tentang lahirnya suatu Pancasila atau sebagai dasar negara. Nah, siapa saja? Yang pada tanggal 29 Mei itu Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan 5 poin dasar lahirnya satu Pancasila. Nah, poin itu sendiri adalah yang pertama tentang pri kebangsaan, pri keadilan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Ini merupakan 5 poin dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo juga menyampaikan gagasannya tentang Pancasila, yaitu yang pertama tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, itu Dr. Supomo menyampaikan itu pada sidang yang pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Sedangkan Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya terkait dasar negara itu pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana poinnya itu adalah tentang kebangsaan Indonesia, internasional atau pri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari ketiga pandangan ataupun gagasan disampaikan oleh 3 tokoh ini, sehingga dibentuklah yang namanya Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya itu adalah Muhammad Hatta, di mana mereka khusus membahas tentang Pancasila, sehingga pada tanggal 22 Juni tahun 1945 Soekarno bersama timnya itu menyampaikan hasil perundingan Panitia 9 ini, yang dimana hasil perundingan ini dijadikan sebagai dasar negara atau yang kita kenal saat ini adalah Pancasila. Nah, mungkin itulah sejarah, bicara sejarah tentang lahirnya Pancasila, atau yang saat ini kita kenal peringatan setiap 1 Juni ya. Ya, 1 Juni lahirnya Pancasila. Mungkin baik, itu. Terima kasih Syarif. Mungkin dari penjelasan yang disampaikan oleh Syarif tadi dapat mereview pelajaran SD kita yang mungkin sudah terlupakan di masa sekarang. Dan kita ketahui juga belakangan ini kerap muncul beberapa berita tentang Yara di media sosial ya. Jadi bahwa Yara itu membentuk tim Satgas Pembumian Ideologi Pancasila. Jadi apa sih pentingnya tim Satgas Pembumian Ideologi Pancasila ini menurut pandangan Syarif sendiri sebagai ketua dari tim Satgas ini? Ya, sebenarnya tugas daripada tim pembumian Pancasila ini adalah mereka bergerak secara menyeluruh untuk mensosialisasikan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena kenapa? Pentingnya Satgas ini adalah untuk kembali yang namanya kita mengingat tentang pandangan ataupun ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, kalau misalnya suatu bangsa mereka itu tidak punya namanya pandangan, maka hilanglah arah daripada tujuan berbangsa tersebut atau bernegara. Nah, selanjutnya maka kita di era saat ini perlu sekali untuk melakukan satu terobosan terbaru terhadap mensosialisasikan kembali tentang nilai Pancasila. Agar kenapa? Agar generasi-generasi kita itu paham dan mengerti apa sebenarnya yang terkandung dalam Pancasila itu. Nah, sehingga tidak terjadi yang namanya radikalisme ataupun paham fanatisme, sehingga melahirkan suatu perpecahan dalam bernegara. Dan juga tim Satgas ini tidak hanya saya sendiri. Dalam tim Satgas ini tentunya ada beberapa orang lagi yang nanti yang akan membantu untuk men-sharing ataupun mensosialisasikan tentang nilai Pancasila ini. Mungkin baik. itu. Kalau boleh kita tahu nih, mungkin sahabat Yara di luar sana juga bertanya-tanya tentang apa sih visi dari Satgas, tim Satgas Pembumian Ideologi Pancasila? Oke, baik Yulia. Mungkin tentang visi kita adalah sangat simpel ya, dimana kita menginginkan untuk mengintegrasi kembali jiwa-jiwa dan raga masyarakat Aceh. Nah, apa yang mau kita integrasi? Sebenarnya apa sih integrasi? Sebenarnya kita ingin mempersatukan kembali nih, mempersatukan kembali terhadap
pemahaman-pemahaman yang ada di kalangan masyarakat kita saat ini tentang poin pentingnya adalah tentang ideologi Pancasila. Nah, agar kenapa? Agar masyarakat kita itu tidak terombang-ambing dengan permasalahan isu-isu yang beredar saat ini di media sosial. Karena kenapa? Counternya itu sangat susah untuk kita mendefend seluruh informasi-informasi yang masuk ke ke masyarakat kita, apalagi masyarakat yang saat ini sudah mengakses namanya HP. Nah, ini untuk mengcounter itu semuanya, maka kita lakukanlah namanya mengintegrasi kembali jiwa-jiwa dan raga masyarakat Aceh. Ya. Nah, mungkin itu Yulia. Ya, baik. Yang dimana dengan adanya tertanamnya nilai Pancasila di dalam diri masyarakat Aceh saat ini, yang mungkin pelanggaran hukum tidak akan terjadi di Aceh. Iya, ya betul. Kan? Dan kalau boleh kita tahu lagi nih, kan Syarif sebagai ketua tim Satgas Pembumian Ideologi Pancasila, apa sih tantangan tersulit yang Syarif rasakan hingga saat ini menjadi ketua? Iya, mungkin tantangan tersulit mungkin nantinya ketika saat kita mensosialisasikan kepada masyarakat, tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang nantinya akan mengcounter daripada pergerakan daripada tim Satgas Pembumian ini. Tentunya yang permasalahan terbesarnya itu ada 2 poin sebenarnya. Pertama itu ada dalam internal, yang kedua adalah eksternal. Nah, internal itu apa? Sangat sulit saat ini untuk kita melakukan sosialisasi, karena kenapa? Banyak sekali masyarakat di luar sana di Aceh ini sudah memiliki paham-paham mereka tersendiri. Nah, sehingga ini menjadi tantangan besar kita nantinya ketika saat kita mensosialisasi tentang nilai Pancasila. Tentunya nanti kita punya yang namanya beberapa cara untuk membuat masyarakat itu paham tentang nilai-nilai Pancasila. Tentunya kita sinergikan antara nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan nilai-nilai kultur budaya yang ada di Aceh. Itu secara internal. Tapi setelah eksternal itu adalah perkembangan global. Perkembangan global di mana seluruh budaya-budaya ataupun pemahaman-pemahaman yang ada di global itu masuk secara masif saat ini, yaitu melalui media sosial yang dipegang oleh masyarakat kita masing-masing. Nah, itulah menjadi tantangan kita nantinya pada saat melakukan tugas kita dalam merealisasikan pembumian ideologi Pancasila. Baik, jadi itu adalah tantangannya. Upaya untuk menghadapi tantangan tersebut bagaimana ya? Nah, tentunya upaya dalam menghadapi tantangan tersebut, pertama kita akan mempersiapkan yang namanya materi-materi ya, tentunya materi-materi tentang yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat. Tetapi saat ini fokus daripada kerja tim Satgas ideologi pembumian ideologi Pancasila, kita fokus kepada sekolah-sekolah. Kita mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kenapa? Kita perlu mendidik generasi kita saat ini dan membuat mereka tuh paham tentang ideologi bangsa kita. Mungkin kalau kita dulu di SD pernah belajar ya tentang Pancasila. Mungkin saat ini apakah di sekolah itu masih diberlakukannya mata-mata pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan atau tidak? Nah, nantinya akan kita lakukan survei. Tuh. Nah, mungkin secara awal kami dibentuk ini melakukan suatu terobosan itu melalui sosialisasi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, di mana saat ini juga kita mendapatkan kendala baru, yaitu kita sedang berada dalam keadaan pandemi COVID-19 yang kita nggak pernah tahu nih kapan COVID ini selesai. Tetapi kita walaupun ada permasalahan di depan mata saat ini, saya selaku ketua Satgas tidak hanya berpikir oh ini kita pandemi, kita nggak bisa bergerak. Tapi ada banyak cara lain yang bisa kami lakukan nantinya. Yaitu, mungkin itu ya. Baik, dari bincang kita hari ini, kita ketahui bagaimana sejarah lahirnya Pancasila dan tantangan tersulit dari tim Satgas ini dalam pembentukan ideologi Pancasila dan juga upayanya, dan mungkin ada nggak sih harapan dari Yara sendiri untuk pengembangan dan pengetahuan masyarakat Aceh khususnya? Oke, mungkin harapan kita sangat besar ya untuk teman Aceh, karena kita memang secara sejarah kita merupakan daerah konflik ya. 32 tahun kita konflik dengan Republik Indonesia. Tentu banyak sekali kontak-kontak sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan juga banyak sekali paham-paham
yang muncul di masyarakat kita saat ini, apalagi soal Pancasila. Terkait hal ini, harapan kita adalah dengan lahirnya Satgas ini, sehingga kita bisa membuat masyarakat kita saat ini paham terkait apa yang sebenarnya yang ada di Pancasila. Apakah Pancasila itu bertentangan dengan kearifan lokal kita? Itu akan kita sosialisasikan nantinya. Karena sejatinya seluruh poin-poin yang ada dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan kehidupan kita. Yeah. Nah, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, semua kita lah punya Tuhan. Nah, kita juga punya Tuhan, kita punya agama. Nah, walaupun kita saat ini mayoritasnya di Aceh adalah agama Islam, tentunya dalam nilai Pancasila itu mendukung dan menaungi semuanya paham-paham yang kita lakukan saat ini. Yeah. Nah, mungkin itulah harapan kami selaku Satgas adalah supaya kita bisa mewujudkan namanya kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia. Baik. Mungkin itu, Lia. Iya. Baik, dan kita ketahui juga jika nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita yakin bahwa tidak ada lagi ideologi lain yang mampu menggoyahkan keyakinan kita dan cara berpikir kita sebagai bangsa Indonesia pada umumnya dan pada khususnya masyarakat Aceh. Baiklah, terima kasih kepada Syarifuddin yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga Satgas ini dapat menjadi ujung tombak dari Yara untuk pembumian ideologi Pancasila. Demikianlah public review hari ini dari Yara. Saya Yulia Maulini, nantikan berita terupdate dari Yara di channel YouTube Yara Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Yara Official dan sosial media Yara yang ada di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang Satgas ini dan juga updatean berita terkini dari Yara, bisa sahabat Yara bertanya melalui call center Yara yang ada di bawah ini juga. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari Yara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.